Hangzhou Indonesian Student Community yang kita akan panggil HISC ya. Pertama kepada Ketum HISC, Bro Patrick, dan juga seluruh pengurus jajaran HISC yang hadir pada hari ini, yang nggak mungkin saya sebutin satu persatu namanya, sehingga acara webinar ini siang ini bisa terlaksana. Sesuai dengan topik hari ini nih, Welcome to Hangzhou, dan tidak terasa juga bahwa sudah banyak siswa yang telah tiba di kota Hangzhou, bahkan juga sudah ada siswa yang masuk ke dalam kampus masing-masing ya, puji Tuhan. Demikian juga saat ini siswa yang sedang menjalani karantina maupun yang prepare akan juga berangkat dan terbang ke China. Kami dan saya personally juga sangat-sangat kagum ya dan bangga atas semua perjuangan dan jeripayah siswa-siswa serta orang tua ya untuk bisa siswa-siswa ini bisa berangkat dan berkuliah offline di China. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini untuk siswa dan orang tua, mari kita sama-sama mendengarkan paparan dari teman-teman HISC tentang siapa mereka dan apa sih serunya ikut organisasi pelajar Indonesia di Hangzhou. Kami Great Wall juga sangat mendorong seluruh siswa-siswa Indonesia yang kebetulan kuliah di Hangzhou dan sekitarnya untuk bisa ikut berpartisipasi dalam suatu organisasi pelajar yang di dalamnya banyak banget kegiatan positif yang bisa diikutin. Ya, ingat ya guys, kalian since sudah berada di China, maka please jadikanlah HISC ini sebagai rumah kedua kalian. Wadah untuk saling bisa berkomunikasi, berinteraksi, yang dimana yang akan menjadi cikal bakal networking kalian juga ke depan ya. Terlebih di posisi kondisi dan saat ini yang tanda kutip masih dalam normalisasi ke COVID ya, COVID di China, maka banyak hal ya yang tidak bisa dipastikan nih. Jadi banyak uncertain condition yang tidak bisa dipastikan, termasuk pada saat keberangkatan kalian, tiba maupun setelah kalian perkuliahan di China. Jadi guys, jadi orang tua dan siswa, HISC adalah jawabannya. Oke? Jadi jadilah HISC ini sebagai rumah kedua kalian, dan juga ingat pepatah, kalau tidak kena, tidak sayang. Itu Bro Patrick, ketuanya sering ngomong kalimat itu ya. Oke. Itu aja sih short opening dari saya, dan semoga webinar ini bisa berjalan dengan baik dari awal hingga akhir dan juga memberikan untuk orang tua maupun siswa. Itu sih short dari saya. Stay positive, humble, and stay on fire. Thank you. Saya kembalikan ke moderator MC Wilbert. Thank you. Oke, thank you Ko Joko untuk opening speech-nya. Nah guys, kita kan udah ada nih informasi tentang Hangzhou, udah dengar. Tapi untuk kali ini, ada juga kehadiran orang yang nggak kalah menariknya. Beliau ini merupakan kedua organisasi dari PPIT Cabang Hangzhou. Mari kita sambut Patrick. Untuk waktu dan tempatnya, dipersilahkan. Halo, selamat siang semuanya. Suaranya kedengeran? Aman ya? Oke. Sebelumnya aku mau berterima kasih dulu nih buat pihak Great Wall karena udah mau membantu support HISC juga, udah bantu mengadakan acara ini dan bantu mempromosikan acara ini juga demi kerjasama yang lebih enak lah ya ke depannya ya, semoganya. Aku juga pertama ingin menyambut dulu orang tua atau murid-murid yang untuk di China atau yang memang sudah di China, semuanya thank you banget udah datang ke acara hari ini, udah mau membantu dan menyaksikan lah istilahnya. Mungkin segitu aja. Boleh tolong dibantu share screen jadi Pak. Oke, di sini aku mau memperkenalkan dulu. Aku mau memperkenalkan introduction-nya. Kalau kita HISC ini ada sebuah organisasi yang
Kayaknya dari Patrick ada sedikit masalah dari jaringannya ya. Kita ganti ke wakilnya aja untuk mempresentasikannya. Untuk Felix, silahkan. Halo semua, perkenalin aku Felix. Aku mau gantiin Patrick, kayaknya tadi dia sinyalnya kayak kurang bagus gitu ya. Mungkin aku bakal bantu dia buat jelasin tentang HISC atau yang biasa disebut PPIT Cabang Hangzhou. Boleh next? Jadi Hangzhou itu adalah singkatan dari Hangzhou Indonesian Student Community, atau biasa dipanggil HISC, yang kemudian disesuaikan dengan nama Himpunan Pelajar Indonesia di Republik Rakyat Tiongkok Hangzhou. HISC PPIT Hangzhou Branch adalah sebuah organisasi kemahasiswaan yang berbasis di Hangzhou, Zhejiang yang resmi berdiri sejak 21 Oktober 2012 di Hangzhou, China. Jadi di Hangzhou ini para pelajar Indonesia biasa berkumpul dan ikut organisasi di HISC kita ini. Boleh next? Nah, keanggotaannya tadi udah perkenalannya. Ada Patrick sendiri selaku ketua, dan ada aku selaku juga Vice President, dan Safira juga. Dan di situ ada Karissa sebagai Secretary. Boleh next? Ada Jennifer juga sebagai Secretary dan Felicia sebagai bendahara di sini. Jadi susunan anggotaannya seperti itu. Nah, visi dari HISC sendiri adalah menjadikan Hangzhou Indonesian Student Community sebagai organisasi yang lebih progresif, mengembangkan asas kekeluargaan, serta dapat menjadi wadah sebagai pengembangan karakter bagi pelajar Indonesia di kota Hangzhou. Nah, misinya sendiri pertama membangun relasi terhadap para cabang dan juga organisasi naungan HISC. Mungkin belum ada yang tahu ya, cabang itu maksudnya kota-kota lain di China gitu. Yang kedua adalah mempererat hubungan antara HISC, PPIT, Tiongkok Cabang Hangzhou dengan alumni dan freshmen. Yang ketiga menjadi wadah bagi pelajar Indonesia beraspirasi, berkontribusi lebih, dan menambah pengalaman serta mengembangkan potensi individu maupun secara tim. Yang keempat, meneruskan dan mengembangkan program kerja HISC PPIT Tiongkok Cabang Hangzhou yang sudah pernah dijalankan sebelumnya. Yang kelima adalah mempererat hubungan tali persaudaraan antara pelajar Indonesia di kota Hangzhou. Boleh next? Nah, program kerja tahun ini itu yang pertama-tama adalah Welcoming Party 2022. Welcoming Party itu apa sih? Welcoming Party itu adalah penyambutan pelajar Indonesia baru di kota Hangzhou untuk memperkenalkan HISC dan mempererat hubungan antara HISC dengan pelajar Indonesia. Welcoming Party sendiri itu setiap tahun pasti ada, dan kebetulan karena pandemi yang ada selama 2 tahun terakhir dan tahun ini juga akan diadakan secara daring atau online. Yang kedua adalah Dream Tank by HISC. Nah, Dream Tank ini apa sih? Dream Tank ini menjadi ajang kompetisi untuk para mahasiswa untuk mengeksplorasi pikiran untuk membuat bisnis yang menarik serta out of the box gitu. Jadi ini wadahnya kalian-kalian bagi mahasiswa yang ingin mau menunjukkan ide-ide bisnisnya di organisasi gitu. Boleh next? Nah, program yang selanjutnya ada Hangzhou School Trip. Hangzhou School Trip ini adalah program kerja yang mengundang mahasiswa Hangzhou yang sudah atau sedang bersekolah di kota Hangzhou untuk membagikan pengalamannya selama menempuh pendidikan dan memberikan pengenalan akan lingkungan Hangzhou. Yang keempat adalah Inade. Inade merupakan acara HISC PPIT Tiongkok Cabang Hangzhou yang diadakan untuk memperkenalkan budaya dan kesenian Indonesia ke penduduk lokal Tiongkok dan orang asing di kota Hangzhou. Jadi ini program kerja yang akan dilaksanakan secara offline di China nanti. Nah, yang terakhir ada Sports Day. Sports Day ini adalah acara olahraga HISC PPIT Tiongkok Cabang Hangzhou yang diadakan dengan tujuan meningkatkan sportivitas dan mempererat kebersamaan pelajar Indonesia dengan HISC. Jadi ini acara offline yang bisa diadakan di China dan di sini juga gitu. Kita bisa antar university bisa ketemu bareng dan sports bareng gitu. Oke, next. Nah, yang terakhir, dan acara yang lumayan bergengsi ya,
itu adalah Simposium Nasional 2023. Simposium ini adalah acara bergengsi dari PPIT Tiongkok, dan Hangzhou mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah Simposium Nasional di tahun ini gitu loh. Jadi bagi kalian mahasiswa baru, kalian sangat beruntung sekali Hangzhou di tahun ini menjadi tempat acara bergengsi yang namanya Simposium Nasional ini. Oke, boleh lanjut. Nah, slogan dari HISC sendiri itu adalah Unity, Vibrant, Precise. Unity berarti menjadi satu visi, satu misi, dan satu tujuan demi Hangzhou. Vibrant berarti penuh dengan antusiasme. Dengan demikian saya sangat berharap anggota, ini nggak perlu ya. Vibrant itu berarti maksudnya dengan antusias gitu. Precise berarti presisi, selama kita bekerja kita cepat, tepat, dan akurat. Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan ya, ini udah ada dari Patrick sendiri nggak? Halo, sorry. Iya, thank you Felix buat dan aku juga pengen nambahin aja sih, lebih kalau tadi Felix sudah memperkenalkan Hangzhou HISC itu apa, kalau aku sendiri lebih ingin ngasih tahu aja kalau organisasi itu gunanya ke depan gimana. Jadi gini, sebelumnya kan tadi kan Felix sudah memberitahu kalau kita memang ada proker-proker atau program kerja di sini yang kita bilang program kerja ini adalah istilahnya untuk kita organisasi. Tapi selain kita berorganisasi juga, kita juga pasti tidak melupakan lingkup pertemanan kita ya. Nah, oleh karena itu, kita juga kalau untuk proker online-nya, kita bakal ada sering-sering bonding, entah itu bonding internal atau bonding eksternal. Tapi yang jelas, kita nggak melupakan juga kalau kita di sini tetap membutuhkan networking. Lalu kalau untuk proker offline-nya, mungkin kita selain bonding, kita akan ada gathering gitu sih kalau di satu kota. Contohnya kemarin kita anak-anak HISC yang ada di Jakarta, kita baru aja ketemu, dan ya udah kita ngobrol-ngobrol, dinner bareng, have fun bareng, selama semalaman itu. Terus juga kalau untuk personally, kalau menurut aku, keuntungan masuk organisasi itu mungkin ada beberapa hal, tapi yang jelas yang paling utama itu kedisiplinan. Kita selama berorganisasi itu kita gimana ya, kelihatan lah anak-anak yang tidak berorganisasi dan anak-anak yang berorganisasi. Dalam arti dari segi kedisiplinannya, dari segi cara dia ngomong, dari cara dia bergerak-gerik itu thank you. Oke, mungkin pesannya di terakhir ada kurang bagus ya di jaringannya, tapi thank you ya untuk Patrick dan juga Felix yang udah menjelaskan ke kita tentang PPIT Hangzhou. Nah, kita udah dengar nih beberapa kata dari Ko Joko tentang Hangzhou. Dan juga udah dengar tentang organisasinya juga dari Patrick sama Felix. Gimana kalau kita dengerin persiapan buat welcoming party aja nih? Dengar-dengar nih ya, dengar-dengar. Bakal serem lucu gitu loh. Jadi untuk ketua Welpar, ada Asma, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih Ko Wilbert atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya saya mau menyapa juga dulu untuk Ko Joko. Terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan kita waktu untuk bisa memperkenalkan acara Welpar ini kepada teman-teman, dan juga di sini kita tujuannya untuk mengundang teman-teman untuk join ke Welpar kita di tanggal dan waktu yang sudah ditentukan, yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut waktu presentasi seperti itu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asma. Di sini saya sebagai Ketua Welcome Party PPIT Hangzhou 2022. Nah, jadi teman-teman, mungkin teman-teman di rumah bisa on cam dulu nih sebelum kita
lanjut ke presentasi terkait Balpar ini. Sebenarnya presentasi hari ini terkait Balpar mau kasih short introduction aja sih, tapi kita bakal nonton video dulu buat teman-teman. Jadi kita ada video after movie Welcome Party PPIT Hangzhou 2021 gitu. Jadi kita mau nonton bareng-bareng dulu biar teman-teman juga ada bayangan ngapain aja sih Balpar tahun ini dan Balpar tahun lalu tuh kayak gimana sih kayak gitu. Oke, untuk tim teknis tolong boleh di-share screen dulu videonya. Kalian gimana nih rasanya bisa ikut Welcoming Party 2021? Kita dong reaksinya kalian. Gimana nih rasanya pada malam hari ini? HYSC sendiri merupakan wadah bagi pelajar Indonesia di Hangzhou. Semoga teman-teman bisa mendapatkan apa yang teman-teman butuhkan, apa yang menjadi target teman-teman ketika memutuskan untuk berkuliah di kota Hangzhou. Itu untuk kita bersama-sama di sini untuk menjalin silaturahmi sebagai sesama pelajar Indonesia menempuh pendidikan di kota Hangzhou. Slogannya itu tidak makan selama berhari-hari. Jago banget siapa? Jago. Mulailah dari sekarang kalian bangun relationship dengan profesor-profesor di universitas kalian. Believe me, nggak ada ruginya gitu. Best group. Stiransien jatuh kepada Tim Agung. Untuk runner-up game acara Welpar 2021 CDANSI. Oke, jatuh kepada. Oke, gimana nih? Aduh, siapa nih? Yang ini siapa nih? Oke, tim Enola. Untuk pemenang winner game pada acara Welcoming Party 2021 CDANSI jatuh kepada tim Hercule. Saya Deklan. Saya Felicia, kami berdua pamit undur diri. Welcoming Party 2021 CDANSI. Oke, nah kira-kira seperti itu ya video after movie untuk Welcome Party tahun 2021. Nah, sekarang aku mau kasih short introduction ke teman-teman terkait Welcome Party 2022 yang pastinya nggak kalah seru dari tahun lalu, seperti itu. Oke, ini untuk screen-nya udah aman ya. Oke, jadi di sini aku mau memperkenalkan sekaligus mengundang dengan hormat buat teman-teman freshman yang sekarang lagi kuliah di kota Hangzhou untuk ikut HYSC Welcoming Party 2022. Nah, apa aja sih acara-acaranya yang bakal ada di Welcoming Party 2022 ini? Aku bakal jelasin secara singkat buat teman-teman. Jadi yang pertama di sini kita ada sebuah tema ya. Jadi temanya kita adalah Fright Night, jadi serem-serem gitu karena acara Welcoming Party ini diadakan di bulan Oktober yang biasanya identik dengan Spooktober kayak gitu. Nah, terus kita juga ada tagline yaitu tagline-nya Let's Have Nothing to Fear. Jadi tema ini sebenarnya ada nggak cuman sekedar tema aja, tapi kita juga punya makna dari tema dan juga tagline yang ada ini, seperti itu. Jadi di sini kita ingin mengibaratkan Fright Night, malam yang menyeramkan adalah kita mengibaratkan teman-teman
teman-teman yang mau masuk ke dunia perkuliahan tuh beberapa ada yang takut karena kan di dunia baru ya. Jadi abis dari sekolah SD, SMP, SMA masuk ke jenjang perkuliahan itu adalah sebuah dunia yang baru dan juga tentunya berbeda dari sekolah-sekolah sebelumnya. Nah, kita akan mengimajinasikan dunia perkuliahan itu sebagai Fright Night, malam yang menyeramkan. Nah, nantinya setelah kalian mengikuti welcome party, harapannya teman-teman udah bisa tahu nih, udah punya amunisi untuk menghadapi dunia perkuliahan, karena kalian bakal dijelasin gimana caranya hidup di Cina, gimana caranya hidup sebagai overseas student atau international students, kayak gitu. Jadi harapannya teman-teman bakal udah siap, dan akhirnya kita akan ajak teman-teman untuk let's have nothing to fear. Jadi nggak ada yang perlu ditakutin ketika kalian udah bisa menyiapkan hal-hal atau amunisi yang akan kalian gunakan untuk bertempur di medan perang kayak gitu. Nah, acara ini juga diadakan secara terbuka, nggak cuma untuk teman-teman yang ada di Hangzhou aja, tapi untuk teman-teman yang ada di kota-kota sekitar Hangzhou seperti Jinhua, Haining, Shaoxing, dan Jiaxing, itu juga kita ajak untuk bergabung di acara welcome party ini. Nah, jadi ntar teman-teman yang ikut nih, nggak cuma kenal sama teman se-Hangzhou aja, tapi sama kota-kota yang ada di PPT ini gitu. Jadi ada dari Jinhua, Haining, Shaoxing, kalian juga bakal kenal juga gitu. Nah, terus kenapa sih kok kita benar-benar kayak mau ngajakin kalian untuk ikut welcome party? Karena kita punya banyak benefits yang ingin kita tawarkan ke teman-teman, yaitu kalian bisa berkoneksi dengan teman-teman mahasiswa, khususnya teman-teman freshman. Jadi kalian bakal berkoneksi sama teman-teman yang seangkatan gitu. Tapi nggak cuma S1 aja sih sebenarnya, jadi kita juga ngundang teman-teman freshman dari S2 juga untuk ikut di acara welcome party ini, seperti itu. Nah, setelah kalian join, kalian juga bakal familiar sama kota Hangzhou, dan juga sama universitas kalian gitu. Terus habis itu kalian juga bakal dapat informasi terkait informasi akademik maupun non-akademik, kehidupan organisasi, seperti siapa yang akan menaungi kalian di sana, ada KBRI Beijing, dan segala macamnya kayak gitu. Terus kalian juga bakal dapat e-certificate untuk teman-teman yang udah registrasi dan juga udah join Welpar, seperti itu. Nah, terus yang terakhir kita juga ada hadiah. Ini senilai 2 juta rupiah yang bisa kalian dapetin ketika nanti kalian mengikuti acara Welcome Party 2022. Dan yang terakhir, Welcome Party itu sangat menyenangkan. Jadi kita nggak ada Welcome Party itu dibuat se-fun mungkin. Jadi kita merepresentasikan hal-hal yang menyenangkan itu melalui games, melalui sharing session yang talkative, dan juga nantinya akan ada acara-acara yang emang kita itu have fun, tapi kita dapat value dari situ gitu. Nah, di Welpar ini nanti juga ada Road to Fright Night ya. Jadi harapannya Welpar ini nggak cuma sehari aja, tapi ada Road to Fright Night-nya. Jadi ada pre-event-nya gitu. Nah, tapi pre-event ini nggak dibikin memberatkan, karena kita tahu juga teman-teman juga ada kegiatan akademik, yaitu kegiatan kuliah, jam-jam kuliah yang perlu diprioritaskan. Jadi kita membuat Road to Fright Night ini sesimpel mungkin. Yang pertama nanti teman-teman bakal kita ajakin untuk main games di Instastory, ada lomba dan juga ada hadiahnya juga. Jadi teman-teman bisa ikutin lomba yang udah diumumin di Instagramnya @frightnight_HISC. Nanti mungkin di akhir aku kasih QR code-nya kayak gitu. Terus kita juga bakal share Twibbon. Jadi biasanya tuh kalau di Indonesia, Universitas Indonesia, anak-anak yang masuk ke PTN atau PTS di Indo kan dapat Twibbon ya. Nah, kita waktu welcome party ini juga punya Twibbon yang bisa di-share sama teman-teman kayak gitu. Terus habis itu kita juga ada small group bond. Nah, tujuannya ini apa? Jadi nanti di sebelum welcome party ini teman-teman bakal dibagi dalam grup-grup kecil yang di situ ada mentor. Satu mentor ini berasal dari panitia. Nah, di grup kecil ini nanti teman-teman diajak untuk saling mengenal teman-teman di grup kecil ini. Jadi biasanya kan ada beberapa anak yang mungkin introvert dan mereka nggak terbiasa untuk ngomong di forum yang besar. Jadi kita pengen teman-teman bisa latihan nih di situ di forum kecil itu untuk mengenal satu sama lain dan bagaimana caranya membangun relasi sama orang lain kayak gitu di small group bond. Dan juga terakhir ada Dare or Dare. Jadi nanti waktu Road to Fright Night ini kita akan ajak teman-teman main games gitu. Jadi gamesnya namanya Dare or Dare seperti itu. Nah, di Road to Fright Night ini kenapa kita menyajikan Road to Fright Night? Karena kita pengen welcome party itu nggak cuman sehari aja terus langsung hilang gitu. Kita pengen sebelum kalian memasuki Welpar, kalian udah punya vibes, udah punya rasa yang terbangun untuk semangat mengikuti welcome party ini. Nah,
perasaan ini nantinya penting buat ketika kalian nanti pergi ke Hangzhou. Kalian kan pasti punya rasa nasionalisme dan juga punya rasa kalian keterikatan sama teman-teman kalian gitu. Jadi nanti bakalan memunculkan rasa adanya rasa saling membantu dan juga kalian kalau misalkan kenal sama orang lain kan biasanya mereka akan saling membantu dan juga di sananya lebih safe gitu, apalagi di negeri orang. Jadi kita butuh kenal banyak orang ketika kita kena musibah, ketika kita kena hal-hal yang di luar dugaan, kalian tuh punya orang yang bisa jadi safety place-nya kalian kayak gitu. Nah, ini untuk konten acaranya waktu hari H. Jadi tadi ada Road to Fright Night sebelum Welparnya. Lalu sekarang adalah Fright Night 2022, acara Welparnya dalam satu hari gitu. Nah, nantinya kita akan ajak teman-teman nonton short movie. Jadi kita udah siapin film yang menarik banget buat ditonton, short movie gitu. Kalau misalkan kalian penasaran film apa yang bakal ditonton, kalian mesti join dan registrasi dulu di formulir yang udah dibagiin gitu. Terus habis itu ntar juga ada special performance. Ini dari teman-teman di Hangzhou itu ada sekitar 4 performance yang bakal tampil dan harusnya banyak teman-teman yang udah kenal sama orang-orang ini kayak gitu. Soalnya orang-orang ini bukan orang biasa juga, bukan orang biasa, tapi orang-orang yang emang udah punya banyak pengalaman dalam art performance kayak gitu. Terus karena ini tentang Welcome to Hangzhou, kita bakal kenalin juga, kita ajak kalian untuk ikut di Hangzhou City Tour gitu. Jadi kita akan ajak kalian lihat-lihat di Hangzhou ini ada apa kayak gitu. Terus yang keempat adalah sharing session campus life. Nah, ini adalah inti dari acara ini gitu. Jadi di campus life ini nanti teman-teman akan diajak sharing sesuai dengan universitasnya teman-teman. Jadi bisa lebih spesifik lagi, tadi kan tentang Hangzhou-nya aja, sekarang tentang universitasnya. Jadi gimana caranya di universitas itu kalian bisa menjadi mahasiswa yang baik di situ dan kalian bisa berhasil di kegiatan akademik maupun non-akademik di universitas tersebut. Terus terakhir ada Secret Nation, jadi ini adalah games yang bakal disajiin untuk teman-teman dan gamesnya nggak cuma satu aja tapi ada banyak dan juga kita selalu kasih hadiah di games-games yang kita sajiin kayak gitu. Dan masih banyak lagi sesi-sesi di Welpar ini yang nggak akan kita sebutin di sini karena itu nantinya akan jadi surprise untuk teman-teman waktu join di hari H Welcome Party 2022 gitu. Nah, ini adalah daftar universitas yang sudah kita data dari beberapa sensus tahun lalu. Jadi kita memperkirakan untuk tahun ini, berikut ini adalah universitas-universitas di mana teman-teman berasal, kayak gitu ya. Nah, tapi universitas ini nggak menutup kemungkinan akan bertambah. Jadi untuk teman-teman mungkin yang ada universitasnya di sini ada yang belum tercantumkan, tenang aja karena teman-teman masih tetap bisa ikut dan juga nanti daftar universitas kalian bakalan kita tambahin, kayak gitu. Nah, ini adalah mungkin breakdown dari sharing session campus life. Jadi aku pengen sedikit menjelaskan lebih detail di sini. Jadi nanti di sharing session ini kalian akan dibagi dalam breakout room seperti itu. Nah, satu breakout room itu isinya satu universitas. Dan kita mengundang pembicara-pembicara yang memang sudah pernah kuliah, sudah pernah study offline di China. Jadi memang sudah pernah pergi ke China, tahu keadaan universitasnya seperti apa, dan juga bagaimana caranya untuk bertahan hidup di sana sebagai international students. Nah, nanti ada 40% kalian akan sharing dengan mereka akan menjelaskan gimana caranya sih untuk bertahan di sana, dan juga untuk teman-teman yang mungkin sekarang belum dapat scholarship untuk kuliah di China, nanti teman-teman narasumber yang udah kita pilih akan memberikan sedikit tips and trick untuk dapat scholarship atau untuk mempertahankan scholarship, kayak gitu. Terus habis itu ntar ada Q&A juga. Nah, ini kita akan bikin sesi yang se-talkative mungkin. Jadi teman-teman diharapkan bisa untuk ngobrol sama narasumbernya langsung dengan lebih dekat kayak gitu. Jadi nggak perlu ada sungkan atau perasaan takut untuk bertanya karena ini juga teman-teman di breakout room itu juga teman-teman satu universitas dan juga bersama narasumber yang memang sudah kita pilih dari universitas yang sama. Dan yang terakhir adalah virtual campus tour yang akan nantinya akan narasumber yang kita undang akan memberikan sebuah gambar-gambar atau video terkait universitas yang ada di sana, seperti fasilitasnya, misalkan dormnya seperti apa, kamar mandinya seperti apa, terus mungkin kitchen-nya gimana, kayak gitu. Dan juga mungkin mereka bakal kasih juga hidden gems-nya, kayak misalkan tempat apa sih yang dekat di universitas kalian, kayak gitu.
Nah, setelah tadi aku udah jelasin panjang lebar terkait Welpar ini ada apa aja. Jadi, Welpar ini nanti di hari H akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 29 Oktober 2022. Nah, kita startnya jam 6 sampai nantinya akan ada closing di akhir, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang pengen mendaftar acara Welpar ini, boleh banget cek IG @frightnight_HISC. Di situ nantinya akan ada banyak banget informasi-informasi yang berguna untuk kalian terkait acara Welpar ini, seperti itu. Boleh untuk teman-teman yang mau screenshot tanggalnya kapan, dan mau cek schedule atau mau kasih mark di kalender, boleh banget untuk ditulis ya, Sabtu 29 Oktober 2022. Nah, ini untuk teman-teman yang mungkin mau registrasi langsung sekarang, boleh banget langsung join, langsung isi formnya, boleh di-scan atau boleh diketik ya, bit.ly/frightnight_HSC22, boleh banget. Jadi kita registrasinya ini berjangka, akan kita tutup tanggal 15 Oktober. Jadi kita udah buka registrasi mulai tanggal 1 Oktober kemarin sampai 15 Oktober. Boleh untuk teman-teman silakan untuk langsung join aja, di-scan, boleh di-screenshot juga. Nah, untuk teman-teman yang mungkin pengen cek lebih lanjut, nggak bosen-bosen, aku ingetin untuk bisa follow IG-nya kita @frightnight_HISC ya. Di situ informasinya lengkap banget, dan kalau mau tanya-tanya, boleh langsung ke situ. Oke, nah di Welpar tahun ini serunya adalah kita juga punya merchandise yang lucu-lucu banget. Bisa teman-teman lihat di sini, kita punya kaos, tote bag, sama stiker juga gantungan kunci. Jadi untuk teman-teman yang udah decide nih untuk join Welpar, kalian juga bisa beli merchandise-nya untuk kembaran sama teman-teman kalian. Mungkin kalian di uni, kalian punya circle gitu ya, ajakin circle kalian untuk kembaran merch-nya Welpar dan bisa dipakai waktu Welparnya nanti, kan lucu banget kayak gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang pengen beli bisa langsung scan QR code-nya, di situ ada formnya juga, dan untuk informasi mendetail terkait ini nantinya juga akan di-share di Instagram-nya kita, Instagram Welpar @frightnight_HISC. Nah, untuk teman-teman nih ya yang udah narik stiker atau gantungan kunci, mungkin karena ini stand out banget ya, stiker dan gantungan kuncinya, kalian bisa dapetin ini secara free dengan cara beli bundle package-nya gitu. Jadi kalau misalkan kalian beli kaos aja atau tote bag aja, kalian nggak bisa dapat stiker sama gantungan kuncinya gitu. Jadi buat yang pengen dapat stiker sama gantungan kuncinya, bisa langsung beli yang bundle package gitu. Dan seperti yang udah aku informasiin tadi, jadi kita juga punya acara giveaway, kita bikin giveaway untuk teman-teman, dan ketentuannya secara lebih jelasnya bisa langsung dicek di Instagram kita @frightnight_HISC. Terus ini ada QR code dan juga username Instagramnya PPIT Hangzhou dan juga acara Welpar. Kalian bisa, untuk yang belum follow, bisa segera follow. Terus untuk yang udah follow, boleh dicek-cek informasi yang sudah kita upload, seperti itu. Karena nantinya di Instagramnya PPIT Hangzhou juga bakal banyak kasih informasi-informasi terkait studi di China, khususnya di kota Hangzhou. Misalkan nanti ini ada berita tentang sensus, atau berita tentang kepulangan pendataan mahasiswa yang mau balik ke Tiongkok. Nah, nanti di-share-nya juga bakalan di IG-nya PPIT_Hangzhou gitu. Jadi teman-teman diharapkan udah follow Instagram-nya ini biar nggak miss out sama informasi-informasi yang lagi ada gitu. Dan mungkin kalau misalkan kalian mau ajakin teman-teman kalian untuk follow, boleh banget. Terus untuk freshman, khusus untuk freshman 2022, HISC juga ada grup Freshman HZ 22 atau 23, itu untuk WhatsApp, dan juga ada grup WeChat-nya. Nah, kalian boleh screenshot ini, kalian bisa join juga dengan scan QR code ini untuk teman-teman yang belum join. Cuman mayoritas sampai saat ini udah banyak banget teman-teman yang belum join, jadi di sini aku mau ngingetin mungkin untuk teman-teman yang belum join grup WeChat maupun WhatsApp Freshman Hangzhou, boleh segera join ya, karena balik lagi akan ada banyak informasi yang akan berguna untuk kalian untuk studi ke China dan khususnya di kota Hangzhou. Oke, kira-kira presentasi terkait welcome party seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mau menyempatkan waktunya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke MC. Oke, thank you Asma.
udah seperti yang kalian lihat dan kalian dengar, seru banget kan guys welcoming party-nya tahun ini. Boleh tuh langsung aja daftar, nggak usah nunggu-nunggu lagi kita. Nah, kan kita udah denger nih semuanya nih dari 3 narasumber. Banyak informasi juga yang udah kita dapat. Kira-kira ada yang mau nanya nggak nih? Kalau ada yang mau nanya, bisa langsung raise hand aja ya. Kita buka sesi Q&A-nya nih sekarang. Kalau yang mau iseng nanya juga, apakah Patrick, Felix, Asma masih single juga boleh. Silahkan guys. Ayo langsung tanya aja guys. Ayo guys, jangan malu-malu. Ada yang nanya, boleh tahu lebih rinci nggak tentang simposium itu? Boleh dari Felix atau Patrick yang mau jawab? Silahkan. Halo, suaranya patah-patah nggak? Rada patah-patah, tapi masih oke. Bentar. Dari Patrick, mungkin masih ada masalah di jaringan ya. Oke, boleh main ketik aja. Oke, ngomongin Simpo, aku juga mau masuk nih sambil kita tunggu Ko Patrick ngetik terkait Simpo. Jadi nanti di Welpar juga kita invite secara eksklusif Ketua Simposium 2022, Ketua Simposium 2023. Nanti kita ada segmen khusus untuk Ketua akan mempresentasikan terkait Simposium. Jadi teman-teman yang penasaran juga boleh banget nanti join di Welpar karena ada sesinya khusus Simposium juga. Ya, sambil kita tunggu Patrick ngetik ya, bisa kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa langsung raise hand aja atau boleh ketik kayak Stefani juga boleh langsung. Mungkin ada yang masih nggak jelas, harga merch-nya gimana, progress bundling-nya gimana, atau mungkin nanti kayak ada pertanyaan ke Great Wall mungkin, contoh, kita bisa balik nggak ke China atau bagaimana prosesnya, bisa ditanyain semua. Ayo, silahkan. MC, mungkin saya ada boleh bertanya? Oke, aku bantu bacain ya dari yang jawaban Patrick. Jadi simposium adalah acara yang diadakan tiap tahun yang diutamakan untuk ke acara besar kongres. Atau bisa disebut rapat besar PPIT. Mungkin ada yang mau nambahin? Sorry Wilbur, tadi kayaknya Ko Joko mau nanya deh. Oh, ya silakan. Mungkin saya ada banyak titipan dari orang tua, pertanyaan yang paling mendasar sih. Apa ya suka duka ikut organisasi mahasiswa seperti PPI Hangzhou ini? Izin menjawab. Sebenarnya suka dukanya itu ya balik lagi ke tanggung jawabnya masing-masing ya. Either kita megang jabatan apapun itu, tanggung jawabannya sama-sama berat. Memanglah kita pasti bisa dibilang nggak ada yang namanya kerja itu enak ya. Cuma apa hal yang kita bisa dapat setelah kita banding-bandingin antara suka dan dukanya, aku berani jamin
itu jauh lebih banyak sukanya daripada dukanya. Kenapa? Karena di sini kita belajar networking. Kita belajar networking ini kan kita akan datang ke China ya. Hopefully kita akan datang ke China either tahun ini atau tahun depan. Tapi yang kita harus ingat, kita kan ke sana akan jadi merantau ya. Kita akan menjadi siswa merantau, di mana kita jauh dari rumah, kita mungkin ya ada beberapa keluarga-keluarga beruntung yang memang punya keluarga di sana. Tapi aku yakin mayoritas di sini juga nggak ada keluarga di sana ya. Jadi siapa orang terdekat yang ada di sekitar kita? Ya pasti teman-teman kita. Makanya dengan kita join organisasi ini, hopefully kita dapat banyak network, kita banyak kenal orang-orang lain, yang supaya bisa membantu kita nanti kalau ada masalah, bahwa itu masalah mental atau masalah fisik apa seperti gimana, pasti akan ada yang bantu di China sana gitu. Thank you Pak Ketum atas jawabannya, lugas banget, dan coba orang tua di sini juga yang hadir bisa menyimak dan juga banyak yang nitip pertanyaan itu juga sih. Sorry, lalu aku mau melengkapi lagi tentang simposium ya. Sorry, ini aku harus off cam ternyata. Oke. Simposium sendiri sebenarnya adalah acara besar kita yang biasa diadakan setiap tahun. Nah, acara ini sebenarnya baru ada sekitar di sekitar di tahun 2020. Saat itu ada PPIT Chongqing yang mengadakan acara itu tersebut dahulu. Lalu juga tahun ini, tahun 2022 kemarin diadakan oleh Ningpo. Kalau kalian tahu, kemarin kita ada acaranya itu online. Nah, untuk tahun ini, kita rencananya akan mengadakan simposium itu offline di Jakarta, dan itu akan terbuka untuk umum sebenarnya. Jadi, maupun kamu kuliah di Hangzhou, nggak kuliah di Hangzhou, kuliah di Cina, nggak kuliah di Cina, atau kalangan umur berapapun sebenarnya bisa datang. Nanti di venue kita yang bakal nanti kita bahas lebih lanjut, sekitar di bulan-bulan Maret tahun depan, nanti kita lihat dulu ya. Acaranya itu sebenarnya simposium itu rangkaian acaranya adalah sebuah acara edukatif ya. Jadi kayak sebuah seminar, nanti akan ada keynote speaker, ada speaker-speaker yang berbagi pengalaman, berbagi insight, berbagi pengetahuan mereka juga, supaya kita bisa belajar gimana sih yang harus kita olah dari orang-orang yang memang sudah lebih sukses atau lebih berpengalaman dari kita. Gitu sih. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Oke, terima kasih jawabannya dari Patrick. Bagus banget tuh jawabannya. Kira-kira masih ada pertanyaan nggak ya, guys? Bisa langsung raise hand, kalau nggak langsung diketik aja nih. Ya, Felix, raise hand. Bisa langsung tanya aja, Felix. Halo, mungkin aku mau tanya ke Ko Joko, boleh ya, Bu? Nah, gini nih, ini kan banyak anak-anak yang baru freshman gitu kan. Nah, kira-kira informasi aja deh buat mereka. Apa yang perlu disiapin untuk berangkat ke Chungkok nanti ke Hangzhou? Mungkin dari segala surat-suratnya sama kayak needs-nya atau apa gitu. Oke, thank you pertanyaannya, Bro Felix. Jadi yang pertama adalah pastinya kelengkapan visa ya. Siswa harus apply visa dulu, kemudian tiket pesawat dan lain sebagainya. Nanti tata cara untuk apply visa nanti saya akan riliskan di chat box details A sampai Z-nya. Bagaimana seperti itu, terus beli tiket pesawat. Dan yang terpenting ada beberapa maskapai yang mengharuskan karantina, dan juga kami dengar bocoran bahwa di bulan November sepertinya karantina yang di Indonesia, di Jakarta ditiadakan. Jadi kalian hanya karantina mandiri sendiri, PCR 2 kali, green code beres, bisa terbang. Jadi yang terpenting pesan kami kepada siswa dan orang tua, kalau sudah tahu tanggal keberangkatan, please at least 2 minggu. Kalian juga monitoring tentang kesehatan sendiri ya. Kurangi untuk keluar-keluar, kumpul-kumpul sama teman, hangout, apalagi ya anak seusia kalian, kami tahulah. Apalagi mau berangkat kuliah ke China, wah ini yang namanya perpisahan lah, apalagi yang freshman ya, perpisahan teman-teman SMA, itu hindarin dulu deh. Daripada yang mana takutnya nanti sebelum berangkat sudah terjadi positif. Dan juga sedikit bocoran, ada siswa kami juga
pas lagi di China-nya positif. Jadi ini yang kita nggak mau kan. Jadi kita harus benar-benar make sure kita seperti apa. Nah, tips dari beberapa kami melakukan podcast itu terutama adalah sedia uang cash, ya, sedia uang cash dalam bentuk banknote RMB. Kami tahu peraturan custom di China adalah 20.000 maksimal. Jika kalian mau memaksimalkan membawa 15.000 cash juga boleh. Karena hotel karantina itu it's hard to predict ya guys. Ada yang bilang boleh cash, ada yang bilang harus online payment. Nah ini yang susah gitu loh. At least kalau kita pegang cash, masa sih China tidak mengakui banknote mata uang mereka? Itu kan kita bisa perdebatkan. At least kalian bisa bayar. Nanti kebingungan. Dan juga kalau nggak ada salahnya bagi yang belum berangkat, untuk prepare akan berangkat, kalau mau buka rekening China di Indonesia, please. Jadi paling nggak kalian punya cash dan juga punya uang yang di ATM. Nah, bagaimana dengan online payment? Online payment itu biasa anak-anak bisa create account di Alipay dengan menggunakan nomor telepon Indonesia untuk sementara ya. Nah, bagi siswa yang belum punya rekening bank di China dan lain sebagainya kan kebingungan nih. Alipay sudah ada account tapi nggak bisa ngisi duitnya, ya kan? Kami Great Wall bersedia membantu teman-teman siapapun yang butuh Alipay untuk kami isikan di wallet kalian. Jadi at least paling nggak kalau untuk keperluan yang kecil-kecil sehari-hari mau isi 1.000 RMB atau 500 RMB, please kontak saya. Beberapa waktu ini di teman-teman saat karantina saya merasa hati saya juga terenyuh sekali, sampai anak-anak itu mau beli air aja nggak bisa guys, ya. Mau beli air itu nggak bisa karena pihak karantina hotel tidak menyediakan cash payment. Itu keterlaluan banget ya. Cuman ya mau ngomong apalah, masa mau minum aja nggak bisa. Nah terus kemudian hal terpenting selama karantina adalah karena karantina ini waktunya cukup panjang, jadi yang belum berangkat sedia sabun deterjen guys, ya, sedia sabun deterjen karena 14 hari kalian tidak bisa laundry dan tidak bisa ini, perlu untuk cuci-cuci sendirilah ya, terutama pakaian dalam guys, kan kalian nggak mungkin mau bawa pakaian dalam untuk 2 bulan kan gitu ya, jadi sangat berguna. Kemudian snack ya, snack dari Indonesia yang kalian cocok seperti apa, mau barang instan terserah, cuman kan kadang ada anak itu yang makannya luar biasa, dikasih apa aja disikat habis bahkan kurang. Ada anak yang ya makan tuh rewelnya minta ampun, belum penyesuaian dengan makanan China. Nah, makanya itu yang perlu kalian waspadai. Itu sih kurang lebih gambarannya. Nah, setelah itu kami juga membantu menyediakan bagi siswa yang membutuhkan. Kadang kan kita landing di satu tempat belum tentu di lokasi university kita berada. Cuman puji Tuhannya adalah kali ini yang Hangzhou, HISC, kebetulan flight dari Jakarta ke Hangzhou itu ada, ya, karena ada beberapa yang siswa yang di kota luar yang tidak ada di landingin pesawat itu akan menjadi satu tambahan PR katakanlah untuk melakukan transportasi dari hotel karantina ke lokasi satu titik. Bahkan di Hangzhou sendiri lokasi karantinanya boleh dikatakan tidak di kota Hangzhou. Mungkin dari sini teman-teman juga sudah ada yang sudah di China kalau saya nggak salah di sini ya. Itu pun merasakan dari satu hotel karantina pindah ke hotel yang ditunjuk oleh university kalian masing-masing, itu butuh transport, dan kami juga bisa bantu menyediakan inland service-nya untuk kalian. Itu. Thank you. Itu mungkin Felix. Thank you ya Ko atas jawabannya Ko. Oke, thank you Felix sama Ko Joko untuk pertanyaan dan jawabannya. Nah, ini ada juga nih yang nanya, ada yang udah ke Hangzhou sendiri nggak nih? Grace nanya nih. Kebetulan kita ada teman yang udah di sana dan lagi proses karantina. Untuk Ken bisa boleh bantu jawab juga. Silakan Ken. Halo, aduh sorry ya off cam karena lagi kelas. Halo Ken. Iya, mungkin dari Grace-nya sendiri pertanyaannya mau bertanya apa ya? Boleh tuh, kebetulan ini ada anak HISC yang baru di kepanitiaan kita juga, dan dia kebetulan udah berangkat nih ke Hangzhou.
sorry aku lagi kelas, jadi nggak bisa open mic. Pingin ke Hangzhou, tapi belum tahu apa-apa. Mungkin dari kan bisa jelasin deh prosesnya gimana dari mulai minta JW, bikin visa, sampai flight dan karantinnya. Kalau boleh tahu dia uni apa ya? Karena kan beda uni, beda policy juga ya. Gak apa-apa, kalau gitu aku izin jawabnya secara general aja. Jadi yang pertama yang harus kamu siapin itu adalah JW sama re-entry permit. Sorry, kalau kamu sebelumnya udah pernah ke China, kan ini kan case-nya kamu belum pernah ke China ya. Jadi kamu harus menyiapkan entry permit dulu. Nah, entry permit sama JW, either kamu self-funding atau nggak self-funding itu berbeda ya. Jadi kalau nggak salah itu JW 201, itu kalau nggak salah untuk yang dapat beasiswa, dan JW 202 itu untuk yang self-funding. Bener nggak kok Joko? Apa kebalik kok? 201 untuk beasiswa, 202 yang untuk self-funding. Bener ya? Oke. Jadi itu yang harus kamu siapin dulu. Caranya kamu harus minta ke class advisor kamu. Jadi kamu minta, Lausche, boleh nggak aku minta diterbitin JW, minta diterbitin visa application, sama entry permit. Nah, nanti kalau misalkan memang udah bisa, biasanya suka ada penerbangan-penerbangan. Kalau kemarin itu aku kalau nggak salah dengar itu ada China Airline, Eva Airline, terus ada juga Sriwijaya sama Garuda kalau nggak salah. Tapi mungkin kalau untuk penerbangan mungkin juga bisa dibantu sama Ko Joko untuk tanya-tanya ya. Nanti airline available-nya apa atau schedulingnya gimana. Nanti boleh banget tuh tanya-tanya Ko Joko. Terus selain 2 dokumen yang harus kamu siapin itu, biasanya ini optional ya, tergantung dari kampus-kampusnya. Tapi sedengar aku tuh ada beberapa kampus yang bilang kalau anak-anak baru itu lagi di data-datain gitu deh, untuk supaya bisa balik duluan. Jadi kalau misalkan kamu memang anak baru, yang misalkan baru masuk, kamu boleh langsung tanya class advisor kamu aja sih, karena prosesnya pasti bakal lebih gampang daripada anak-anak yang sebelumnya udah pernah ke China maupun anak-anak tahun kedua atau tahun ketiga gitu. Paling itu aja sih 3 dokumen yang tadi aku bilang, JW, visa application, sama entry permit form. Oh, sama pastiin paspor kamu itu masih panjang ya masa aktifnya. Jangan nunggu sisa-sisa 1 tahun, 2 tahun, karena nanti kamu bakal susah perpanjang di sana gitu. Nah, paling itu aja sih. Thank you penjelasannya dari Patrick. Sama tadi Ko Joko juga udah ada ngasih file bisa di-download, itu cara bikin visanya. Nah, tadi ada tuh yang raise hand untuk Joshua Parents ya. Boleh pertanyaannya? Masih ada nggak ya Joshua Parents? Kayaknya udah live. Untuk jawab Grace lagi, lihat pesawatnya dan jadwalnya gimana tuh? Bisa langsung ke Great Wall aja ya itu? Bentaran saya sharekan di chat box. Oke. Bisa di-save. Oke, untuk I Julia mungkin boleh silahkan pertanyaannya. Halo. Tante Julia, mungkin pertanyaannya udah bisa. Itu kayaknya Tante Juliwati ini kayaknya nggak raise hand, tapi kepencet karena nggak ada suaranya. Nggak apa-apa, aku langsung ke next question ya.
Aku langsung ke next question. Ini ada dari Jeremy nanya, buat entry form itu seperti apa, dan itu untuk yang return ke kampus saja. Sebenarnya anak-anak yang baru sama yang udah pernah ke sana itu sebenarnya harus ada entry permit form. Cuma yang membedakan itu kalau misalkan memang kamu pernah ke sana, ke Hangzhou, biasanya itu kamu harus minta re-entry permit form. Tapi kalau misalkan kamu memang sebelumnya belum pernah, kayak aku sendiri kan belum pernah ke sana. Nah, yang aku minta itu ke kampus, itu aku minta yang namanya entry form. Nah, entry form itu seperti apa? Biasanya itu entry permit form itu bakal kayak berupa kalau kamu itu bersedia untuk ngikutin prosedur-prosedur yang ada di sana, sama kamu kayak tanda tangan sama tanda tangan orang tua kamu. Gitu sih. Itu yang kalau dari kampus aku ya. Tapi aku kurang tahu juga kalau kampus lain gimana. Mungkin kan bisa cerita entry permit kamu seperti apa, Ken? Entry permitnya itu langsung dari sekolah. Dia kayak ngasih statement kalau aku tuh murid di situ. Wah, oke. Berarti kan setiap kampus mungkin beda-beda ya. Tapi intinya tetap satu kok. Supaya itu buat sebagai surat sah aja sih. Kalau kamu memang bersedia untuk ke sana dengan tanpa paksaan gitu. Oke, thank you Patrick atas jawabannya, sama Ken juga. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita close ya sesi Q&A-nya. Kita acaranya sebenarnya hari ini udah kelar nih, tapi sebelum kita leave, ada beberapa patah nih yang ingin disampaikan oleh perwakilan Great Wall. Untuk perwakilan Great Wall, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke, ini closing ya berarti ya? Closing statement ya? Ya kok. Oke, bagi orang tua dan siswa yang berbahagia pada kesempatan hari ini bisa hadir, itu aja sih luar biasa paparan dari teman-teman HISC ya. Seperti balik lagi tak kenal maka tak sayang di situasi pandemi COVID seperti ini, bagi siswa yang sudah masuk China ataupun sedang karantina dan juga sedang prepare untuk berangkat, marilah kita bergandeng tangan saat ini. Ya, kita sebagai anak bangsa dan juga sebagai siswa yang liush ya, yang merantau, gunakanlah kesempatan dan wadah HISC ini untuk bisa menjadi solid. Karena sesusah apapun masalah itu, jika kita selesaikan bersama-sama dan juga gotong royong, maka jalan keluarnya pasti akan ada seperti itu. Bagi teman-teman yang sedang preparing untuk berangkat, yaitu pesan saya, stay safe, stay healthy, dan juga ada kesulitan apapun ataupun sudah tahu tanggal keberangkatannya berapa, silakan kontak saya, nanti kami akan coba koordinasi untuk bisa dalam satu grup chat, sehingga kalau ada amit-amit, ada peristiwa apa, kita bisa saling bantu dan saling support seperti itu. Ini terbuka ya, tidak hanya untuk siswa Great Wall saja, untuk siswa seluruh Indonesia yang memang akan berangkat ke Hangzhou. Itu aja sih pesan dari saya, tetap semangat, jaga nama baik kalian, keluarga, dan juga nama baik Indonesia. Sukses terus HISC, Anda luar biasa kalian. Oke, thank you Ko Joko. Thank you juga dari Great Wall dan HISC. Sebelum kita leave, kita boleh foto dulu untuk dokumentasi. Boleh open cam, guys. Ayo. Tanya dulu bentar, boleh nggak? Oh, iya. Silahkan. Untuk yang mau berangkat kan tadi Pak Joko barusan di penutup bilang suruh masuk ke grup WeChat ya. Caranya gimana ya, Pak? Untuk siswa yang daftar mandiri ataupun melalui agensi lain, kami tidak ada masalah sama sekali, Bu. Dalam keadaan yang seperti genting ini ya, kita semuanya jadi satu, yaitu kami Indonesia kan, betul. Jadi chat saya aja di WA, Bu. Saya sudah share di chat box. Oke. Untuk join yang sudah mau berangkat itu ya. Kami akan create grup chat untuk siswa per tanggal keberangkatan tersebut. Tapi diharapkan tiket ya, Bu. Jadi sudah ada kepastian tanggal keberangkatan dan lain sebagainya supaya kita bisa. Iya, kebetulan udah pesan tiket juga sih, Pak. Tanggal berapa, Bu, kalau boleh tahu? 26. Oktober ya?
Oke, nggak apa-apa. Nanti kontak saya ya, Bu. Ya, Terima kasih Pak. Kita assistance. Thank you. Thank you, Tante. Oke, balik kita bisa foto ya guys buat dokumentasi. Jadi yang belum open cam diharapkan bisa open cam. Yuk, open cam yuk. Oh, ada Wirawan nih lagi karantina nih. Ayo guys, open cam Almo, Jeffer, Celine, Olive, Shelfie, Stephanie Lim. Open cam yuk. Itu aku screenshot ya. Oke. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke. Udah ya. Oke, thank you Keifer udah dokum buat kita. Sekali lagi untuk semuanya saya ucapkan terima kasih dan sorry jika ada salah kata. Sorry juga kalau ada yang nggak kedengar atau miss dari nyebutin pertanyaannya. Thank you udah luangin waktu. Saya Wilbert dan panitia-panitia lainnya mengucapkan terima kasih dan thank you dan undur diri. Makasih semuanya. Bye-bye. Bye. Thank you HISC. Thank you semuanya. Makasih semuanya.